Nggak ada yang megang. Salam. Sayang. Salam. Lah, Gelap. Kenapa? Kok gelap? Apa ini gelap? gelap. Gelap apa? Oh, udah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanil haq nabihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullum ri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat segala-galanya yang telah kita dapatkan agar kita selalu taat dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau, karena dialah adalah sebagai junjungan kita yang mengajak manusia dari kebodohan menjadi manusia yang pandai memilih, menjadi manusia yang selamat dari kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dengan pegangan seperti itu, maka kita selalu kemana perginya? Lah, kok hilang? Ya, hilang kemana tuh? Host. Lah. Mana hilang? Lah, error. Halo. Lah, kemana perginya ke kuliah? Halo, kemana dia? Kabur kemana dia? Gak tahu. Lah. Coba dibaca tuh suratnya. Suratnya apa artinya? Artinya, Aku tahu. Bisikin dong. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada Mengurangi sedikit pun
dari pahala amal mereka. Tiap-tiap. Ya, manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, ulang lagi, satu kali lagi. Tangannya pegang. Bang Anan mana Bang Anan? Bangun. Belum. Nah, ulang lagi. Orang-orang beriman. Pegang kabel. Lagi dicas ini. Nah, gitu. Cas. Kerebutan. Ya, ya kita lanjut ya. Jadi di surat 52 ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, jadi orang yang beriman itu yang pertama ibu bapaknya, kakek neneknya beriman. Kemudian diikuti oleh anak cucunya dalam keimanan itu. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Nah, jadi nanti ketemu nih. Orang nenek kakeknya beriman, kemudian anak cucunya beriman. Nanti ketemu, dihubungkan dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, amal mereka. Jadi nenek moyangnya beriman, anak cucunya beriman sampai akhir hayatnya. Maka dia akan dihubungkan nanti, berkumpul lagi keluarga itu. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Apa maksudnya tiap-tiap manusia terikat dengan pekerjaan? Orang tuanya beriman, kakek neneknya beriman, anak cucunya beriman, itu keterikatannya. Maka dia akan dikumpulkan semuanya di hari kiamat nanti. Inilah janji Allah kepada manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi walaupun orang tua nenek moyang kita sudah duluan meninggalnya, kemudian disusul oleh anak cucunya beriman dan bertakwa juga, nanti akan dipertemukan lagi nanti di hari kiamat. Keluarga itu yang beriman dan bertakwa itu. Karena anak cucunya mengikuti jejak langkah nenek moyangnya tadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini kita lanjut ya. Iya. Nah, lanjut coba Ayo lanjut. baca Diam. ayat 52-nya, 22. Saya mau baca. Siapa yang baca tuh? Diam, awal. Siapa aja yang baca silakan. Aku. Meliam. Demi bukit. Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya. Ini di surat Tur ya. Wademi bukit. Ini ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Jadi aku. Zamannya Fir'aun. Ya, demi bukit Tur. Bukit Sinai sekarang ya. Nah, di dalam suratnya itu dan kami berikan tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis
yang mereka ingini. Ini di mana diberikan? Karena Nanti di di dunia didapat dan di akhirat juga sama. Kalau kita mendapatkan buah-buahan, daging di dunia, di akhirat nanti juga diberi kita apa yang diinginkan. Jangan. Macam daging ya. Lagian Kemudian orang yang dikumpulkan tadi dengan nenek moyangnya tadi, yang beriman dan bertakwa tadi, inilah orangnya yang mendapatkan suguhannya di surga itu yang seperti ini. Ada buah-buahan, ada daging dari segala macam jenis yang mereka ingini. Apa yang diingini dapat semuanya. Tidak perlu usaha, tidak usah bekerja. Tapi dia sudah memetik hasilnya. Kemudian di ayat 23-nya, dan di dalam surga mereka saling memperebutkan piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah. Semuanya ada piala dan gelas itu. Sangat indah sekali di dalam surga itu. Tidak ada kata-kata yang tidak berfaedah, berarti kata-katanya baik semua. Dan tiada pula perbuatan dosa. Jadi tidak ada dosa lagi. Ini semuanya dosanya sudah dihapus. Inilah yang terjadi indahnya orang di dalam surga yang beriman dan bertakwa tadi. Kemudian ayat 24-nya dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda yang melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Nah, jadi kalau kita punya anak cucu, itu diciptakan oleh Allah anak-anak muda seperti mutiara yang tersimpan. Ini indah sekali yang digambarkan bahwa manusia yang beriman bertakwa kepada Allah. Makanya kita wariskan semua apa yang kita peroleh di dunia ini dengan ayat ini kepada anak-anak cucu kita supaya nanti kita bersama-sama nanti di surganya Allah. Nah, jadi ini yang membuat kita itu bersemangat untuk selalu mencari kehidupan yang bersih, ini mati baik loh. mengisi pengetahuan dan iman dan takwa kepada diri kita masing-masing. Nah, itu gunanya kita mengaji dalam keluarga. Untuk apa gunanya kita mengaji? Agar nanti di kampung akhirat itu kita akan bertemu lagi. Walaupun sudah ada yang mendahului kita, tetapi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita akan ketemu lagi nanti. Syaratnya adalah kita damai, aman, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Sampai ke kampung akhirat. Anak-anaknya dididik dengan agama yang benar. Keimanan dan benar. Udah itu. Lanjut. Nah, baca nih. Siapa lagi nih baca nih yang belum baca? Maryam. Maryam baca. Maryam. Dan kemudian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ya, ini lanjutan yang tadi. Dan sebagian mereka itu menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya bertanya. Jadi maksudnya setelah dalam pertemuan keluarga itu di dalam mulai nenek moyangnya, ini siapa, tanya bertanya, ini nenekmu, ini kakekmu, ini ibumu, ini ayahmu, ini saudaramu, ini semuanya adalah itu yang dipertanyakan. Karena yang sudah dahulu meninggal itu dia tidak tahu lagi anak cucunya siapa itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ketika ada tanya bertanya itu. Saling menjelaskan, ini nenekmu, ini kakekmu, ini orang yang sedang mengantarkan kamu ke sekolah, ini orang yang mendidikmu. Dan orang-orang itu semuanya ditemukan di dunia, itu nanti akan dipertemukan di akhirat. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu itu ketika hidup di dunia.
sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan azab. Kenapa kekhawatiran ketika di dunia takut akan azab? Karena dia sedang berjuang untuk mendapatkan surga yang di seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah. Makanya dia takut. Maka dia dengan takut akan azab itu, maka dia taat dan patuh kepada Allah ketika hidup di dunia. Jadi fokus di dalam pendidikannya agar mereka itu selalu mendidik anak-anaknya beriman dan bertakwa seperti nenek moyangnya. Kemudian, maka Allah memberikan karunia kepada kami, memelihara kami dari azab neraka. Dengan takutnya kepada azab, makanya Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Itulah sebabnya manusia itu dikumpulkan nanti dalam suatu tempat di surga, bahwa dia selalu bertanya, dia takut dulu. Takut akan diazab oleh Allah, makanya dia taat dan patuh kepada Allah. Kita lanjut ya. Baca. Yang belum baca Nenek. Bismillah. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dia yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah memberi peringatan dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan dia adalah makan yang kami tunggu kecelakaan menimpanya. Ya. Kemudian di surat 52 ayat 28-nya. Setelah diceritakan tadi, sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Siapa yang dulunya kami dahulu menyembahnya? Menyembah Allah. Dia melimpahkan kebaikan karena menyembah Tuhan. Dia lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita memang dalam kehidupan di dunia ini tujuannya untuk bahagia dunia dan akhirat, makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Kita ya Tuhan kami, pelihara kami, kebaikan kami di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari azab yang pedih. Nah, tuh, makanya kita takut, makanya kita selalu berdoa. Oleh sebab itu, di ayat 29-nya, maka tetaplah memberikan peringatan. Ya, selama kita bisa hidup, kita harus selalu memberikan peringatan kepada anak cucu kita, memberikan peringatan agar terpelihara dari api neraka tadi. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu lah, bukanlah seorang tukang tenung. Dan bukan pula seorang gila. Jadi kita berdoa itu, kita memelihara keimanan dan takwa kepada anak cucu kita. Kita bukan seorang tukang sihir, tukang tenun, ya, dan bukan pula seorang gila. Jadi itu sebabnya. Jadi kalau orang memandang orang Islam itu adalah orang gila, orang apa? Itu adalah orang yang tidak sehat akalnya. Kemudian 52 ayat 30-nya, bukankah mereka itu mengatakan dia adalah seorang penyair dan kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ini adalah pandangan dari orang-orang musyrik terhadap orang Islam. Dianggap kita adalah melakukan kegiatan pengajian kita menjadi seorang penyair. Sushi. Ya. Enak lagunya. Sudah baca semua ya? Kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu berupaya agar kita selalu dekat dengan ajaran-ajaran Allah, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam. Budi.
Mariam, ayo olahraga yuk ke alun-alun yuk. Ayo Ya, ke Tidak. Anan alun-alun belum yuk. bangun ya? Olahraga yuk. Udah nih. Lihat aja. Mana? Oh iya, pinter. mana tadi tuh? Nah, olahraga itu. Bayam. Bude. Elon. Dodoy. Iman.